Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara meresponi kemurahan Tuhan dengan baik. Saudara mengambil waktu yang terbaik, saudara bersama-sama dengan saya bersekutu dengan Tuhan. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah dan memuji Engkau, Kau sungguh-sungguh hadir di tempat ini, dan Kau juga menjamah setiap umat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan terus dimuliakan atas seluruh bumi. Pakai setiap kami Tuhan menjadi pembawa hadirat Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berdampak bagi setiap orang. Biarlah Tuhan terlebih penyembahan dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama bersatu hati bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan. Kita sungguh-sungguh meresponi kebaikan Tuhan, karena sungguh tidak ada kasih yang seperti Dia. Kasih-Nya tidak ada duanya. Mari kita terus mengaguminya sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terus bersyukur Tuhan. Mulut kami mau terus mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Allah. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah syukur kami, sebab Kau Bapa yang baik. Terima kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami sambut Roh-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri. Selain kasih-Mu Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, kagumi dalam hati
Sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan dari awal kata. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
ku minta, kami hormatkan Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Sebab kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata, mengalir dalam hidup kami. Kami rasakan kasih yang sejati, kasih yang sempurna, menerima kami apa adanya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kau sanggup ubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Roh-Mu sungguh memenuhi hidup kami. Dan jikalau Roh-Mu ada di dalam hidup kami, maka hidup kami mengalami perubahan. Kami akan terus menari-nari di atas segala masalah, di atas segala problema. Bahkan apapun yang tidak kami mengerti, kami tetap bersyukur dan menari bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Roh-Mu menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya tanpa Roh-Mu yang kudus kami tidak akan mampu hidup di dunia yang begitu rumit pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama jemaat Tuhan, kita pujikan bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud penari, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud penari. Katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud penari. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud penari. Sama-sama kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Mari sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud penari. Ku kan menari, ku kan
Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, amin. Mari kita terima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, oh hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, segala belenggu dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Percaya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini, oh hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya sekali lagi. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Setiap kita sudah menerima urapan yang baru daripada Roh Kudus, amin. Mari kita satukan hati kita lebih lagi, sebab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang hidup terus memulihkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar layak di hadapan Engkau Tuhan. Ku buka hati, setiap kami membuka hati bagi Roh-Mu yang kudus, karena kami tidak mau terlewatkan oleh urapan yang baru daripada Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana setiap orang percaya yang sungguh-sungguh meminta akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalam
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Katakan Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan menyembah, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami, Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Kami mau mengenal-Mu, Tuhan. Kami mau dekat lebih dalam secara pribadi. Haleluya. Ku buka hati
katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserapan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami membuka hati kami dan kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus. Kami menyambut Roh-Mu yang kudus menjamah hidup kami secara pribadi. Ajari setiap kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah segala firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, dan kami hidup berbuah, menghasilkan buah yang banyak dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan segala hormat, kami panjatkan segala pujian, kami panjatkan segala penyembahan, dan kami panjatkan segala syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berapa menit ya Pak? Lama ya? Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita semua lapar haus menantikan pencurahan Roh Kudus. Apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, kita percaya, kita alami lawatan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami lapar dan haus datang kepada Engkau, menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, kami hidup di zaman ini, kami percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat atas hidup kami, supaya kami menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, berbicaralah lewat hamba-Mu. Berkati umat jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah kenaikan Yesus ke surga, di mana selama 40 hari Yesus telah menyatakan dirinya hidup dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia naik ke surga dan dia memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya menantikan di loteng atas untuk sungguh-sungguh menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus di loteng atas 2000 tahun yang lalu yang sudah terjadi. Kita di zaman ini, kita yakin dan percaya ada lawatan Roh Kudus yang dahsyat, berlipat-lipat ganda bagi mereka yang lapar dan haus. Kita katakan, Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bumi penuh kemuliaan-Mu dengan lapar haus dan bergairah untuk melayani Tuhan. Kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya dunamis. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kita semua akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi saksinya. Kuasa untuk menjadi saksi itu efektif terjadi lewat perkataan kita, memberkati sekeliling kita. Kuasa bersaksi maupun juga menjadi saksi adalah hidup kita, adalah kesaksian. Sebelum kita berbicara apapun, lewat kehidupan kita, kita menjadi saksinya Tuhan.
Dan itu bisa terjadi ketika Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Perkataan dan perbuatan kita selaras dengan jalannya sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa untuk mempengaruhi dan memberkati sekeliling kita dengan hal-hal kerajaan surga di dunia usaha maupun dunia pendidikan, kesehatan, politik, maupun di dunia pada umumnya. Kita bisa menjadi berkat di lingkungan komunitas kita berada. Dengan ide-ide pemikiran dan penemuan-penemuan yang Roh Kudus taruhkan, yang lahir dari hubungan kita dengan urapan Roh Kudus, sehingga kita ada menerima ide-ide yang didownload dari surga, dan itu akan memberkati sekeliling kita. Kuasa untuk hidup berkemenangan atas dosa. Dosa apa yang mengikat kita maupun manusia pada umumnya? Kita percaya kuasa Roh Kudus sanggup untuk melepaskan segala kuasa dosa, segala penolakan, segala kesombongan, segala minder, semua hal yang menghalangi kita untuk menjadi saksi Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Judul pada khotbah hari ini, saya ambil judul Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Karena kita yakin percaya api dari Roh Kudus ini membakar setiap yang tidak murni. Kita dimurnikan. Api Roh Kudus menyala-nyala, memberi kita gairah untuk menyembah Tuhan. Api Roh Kudus membakar dalam hati kita rindu akan keselamatan jiwa-jiwa, keluarga kita, maupun teman-teman, kenalan kita. Kita rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan. Api Roh Kudus membakar hati kita, sehingga ada terjadi perubahan. Pertobatan dalam pikiran, pertobatan dalam ucapan, pertobatan dalam perbuatan, karya Roh Kudus. Api Roh Kudus memurnikan, membakar semua kotoran, maupun supaya kita menjadi murni dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Dan kita yakin percaya di mana api Roh Kudus yang membakar, sehingga kita selalu ada di dalam rencana Tuhan. Peka akan rencananya, peka akan tuntunannya, peka akan pimpinan Roh Kudus. Kita yakin percaya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, yang dinanti-nantikan. Bagi orang yang lapar dan haus, hidup kita tidak akan sama lagi. Titik api yang ada terus menyala dengan minyak Roh Kudus yang membakar kehidupan kita otentik, sangat khas. Kita sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang erat dekat dengan Dia, dan kita masih di bumi. Ini berarti kita membawa dampak kepada sekeliling kita. Kalau urapan Roh Kudus hanya antara kita dengan Tuhan, tapi tidak menjangkau kepada sekeliling kita, sepertinya ada yang tidak pas. Karena kehidupan kita selalu Roh Kudus berkarya dalam diri kita untuk bukan hanya diri kita, tapi untuk sesama kita. Untuk jiwa-jiwa di sekeliling kita. Untuk membawa keadilan, kebenaran, kasih, membawa damai sejahtera, sukacita, kerajaan Allah di antara kita semua. Mari buka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Penekanan saya di kata-kata di ayat 14.
mereka, murid-murid maupun dengan beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka semua bertekun sehati, mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Di sini kita percaya bahwa ketekunan dalam sehati untuk doa bersama-sama, kuasa Roh Kudus dicurahkan dahsyat. Ada keluarga yang bersatu, bertekun dalam doa, berkat Tuhan dicurahkan. Komunitas di mana bertekun, bersehati, menantikan curahan Roh Kudus, kuasa itu dicurahkan. Bagi kota yang merendahkan hati, yang bertekun, bersehati, berdoa, menantikan kuasa Roh Kudus, terjadi lawatan dahsyat. Setiap kegerakan rohani tidak terlepas dari kuasa doa, dari kuasa Roh Kudus, di mana orang-orang percaya merendahkan hati, menanti-nantikan Tuhan, menantikan lawatan pengurapan Roh Kudus, sehingga terjadi sebuah perjumpaan surga dan bumi menjadi satu, di mana Roh Kudus menyatakan dengan kuasanya untuk membawa kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Kita diutus jadi saksi dari lingkungan keluarga kita Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan mengasihi seluruh umat manusia, dari berbagai bangsa, bahasa, semuanya Dia kasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai Yohanes 3 ayat 16. Mari di tahun 2020 ini, dengan kondisi situasi yang ada, tingkatkan persekutuan doa pribadi kita dengan Tuhan, dengan waktu yang sudah kita benar-benar siapkan untuk menantikan Dia di pagi subuh hari, maupun di siang hari, apapun di malam hari. Kita ambil waktu yang benar-benar berkualitas mencari wajahnya, pribadi kita. Maupun kita mengambil sebuah sikap untuk mengajak seisi keluarga kita untuk bersekutu bersama. Bahkan dengan kondisi kita tidak dapat bertemu, menjumpai saudara-saudara seiman kita, mungkin lewat persekutuan doa, mungkin pergi ke gereja dan sebagainya, tidak memungkinkan pada saat ini. Namun, kita bisa menggunakan fasilitas teknologi yang ada dengan menghubungi maupun mengajak persekutuan bersama teman-teman, saudara, keluarga, tim pelayanan. Kita bisa ajak untuk bersama-sama bertekun, bersehati, dan doa bersama-sama. Kuasa doa, iblis sangat takut akan hal ini, gentar, karena kita percaya orang-orang percaya yang bertekun sehati dalam doa, maka iblis tidak bisa menembusnya. Karena kita dibungkus di dalam kuasa darah Yesus, ketekunan, kesehatian, mengundang berkat Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas kita sekalian. Kita yakin dan percaya bahwa saat-saat ini, saat yang sangat genting sekali bagi orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Disinilah perbedaannya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saat-saat ini adalah waktu-waktu penampian, di mana umat Tuhan akan ditampi, umat Tuhan semua akan alami semua goncangan-goncangan untuk dibersihkan. Untuk itu kita izinkan api Roh Kudus membakar hati kita. Api Roh Kudus mengubah kita, cara berpikir kita yang lama, sikap kita, keangkuhan kita, minder, semua hal-hal yang menghambat kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki, menjadi saksi. Semua penghalang itu dibakar oleh api Roh Kudus. Kita masing-masing doa, percaya, minta Roh Kudus, api Roh Kudus bakar segala sesuatu yang tidak murni, sehingga yang ada adalah kemurnian. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada kedengkian. Yang ada adalah
kasih Allah yang sempurna. Roh Kudus akan ingatkan kita semua apa yang Yesus sudah ajarkan. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yaitu di dalam firman Tuhan. Roh Kudus menginsafkan kita. Manusia menegur, mungkin kita tidak bisa terima. Tapi Roh Kudus menjamah kita, menginsafkan kita. Hal-hal yang tersembunyi, yang mungkin kita tidak sadari. Tapi Roh Kudus menyatakannya pada kita. Roh Kudus juga membawa kita kepada tuntunan untuk mengenal, untuk menggenapi panggilan Tuhan di bumi ini. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Tentu mulai dari tempat di mana kita berada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, api Roh Kudus juga memberikan kehangatan bagi orang yang sedang kesepian ataupun sedang dalam kesedihan, sedang dalam duka. Roh Kudus menghibur. Dia berserta kita. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia tinggal di dalam kita. Dia berkarya dalam kita. Menghibur, menguatkan, dan menyatakan diri Allah dalam hidup kita. Dan yakin percaya api Roh Kudus menghancurkan semua pekerjaan iblis yang ada di muka bumi ini lewat kehidupan saksi kita. Kita adalah kesaksian dan saksi kita di mana kuasa Roh Kudus berkarya menghancurkan semua pekerjaan iblis yang mengikat umat manusia. Mari kita buka di Kisah Para Rasul pasal 2. Pasal 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus mengurapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dan kita semua yang percaya. Dan pengurapan Roh Kudus itu membakar kita. Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap atas kita. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Terus semakin rohnya menyala-nyala, membakar hati kita. Sehingga hidup kita tidak sama lagi. Ada kesatuan, ada kekudusan, ada keberanian yang diberikan untuk menjadi saksi dan bersaksi. Kita lihat Petrus yang penakut sebelum pencurahan Roh Kudus. Dia diubah menjadi seorang yang berani. Kita yakin dan percaya pengurapan kuasa Roh Kudus dicurahkan mengubah hidup kita. Dan karunia-karunia Tuhan berikan pada kita. Karunia-karunia Roh, dan karena kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, diproses oleh Roh, maka hasilnya adalah buah-buah Roh, di mana ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, dan sebagainya di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita yakin dan percaya orang yang dipimpin Roh Kudus sudah pasti menghasilkan buah Roh. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kabodokia, Pontus dan Asia,
Friga dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengamat orang agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Bayangkan betapa banyak dari beragam daerah asal mereka. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini dahsyat dan mukjizat yang luar biasa, di mana Roh Kudus yang dicurahkan, mereka diberikan kemampuan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahkan bahasa lidah, bahasa yang tidak mereka mengerti. Hanya Roh itu sendiri yang mengerti. Kita bisa baca di Roma pasal 8. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, Roh Kudus menolong kita berdoa. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, tidak mungkin bisa kita mengerti dengan cara pikir kita sendiri. Tidak mungkin. Bahasa lidah, bahasa roh, tidak mungkin bisa kita mengerti dengan pikiran kita sendiri. Tapi Roh itu sendiri yang berkarya, membawa keluhan-keluhan kita, menerjemahkan rencana Tuhan dalam hidup kita, membangun diri kita, seperti di Yudas, di mana berbahasa roh membangun diri kita di atas dasar dalam iman yang paling suci dan berdoa dalam roh. Ayat 13. Di dalam konteks hari Pentakosta, ternyata, ya, kita lihat di ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terserah apa kata orang, tapi kita mau diurapi Roh Kudus, mau terima kuasa Roh Kudus, kita mau berkata-kata bahasa lidah yang diberikan oleh Roh itu sendiri. Apapun kata orang menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis dan sebagainya. Namun orang yang lapar dan haus diurapi Roh Kudus, diberikan kuasa untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Lawatan Tuhan atas umatnya akan diikuti serta juga para pencemooh tentang bahasa roh. Para pencemooh yang membatasi karunia Roh Kudus berkarya di penghujung zaman ini. Ada sebagian orang dengan mencemooh, melemahkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Karena mereka tidak mendapatkan dan mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa karunia ini diberikan kepada orang-orang percaya. Dan malahan mereka mencemooh. Tapi hendaklah, janganlah kita mencemooh satu dengan yang lain. Marilah kita dengan lapar haus, rindu, api Roh Kudus membakar titik-titik api ini, menyala-nyala menjadi lautan api yang dahsyat, penuh kemuliaan Tuhan. Karena api dari surga ini, api Roh Kudus, membawa keselamatan, membawa kemurnian bagi tubuh Kristus. Kita yakin dan percaya, kita dibawa dalam kerendahan hati untuk menerima kuasa karya Roh Kudus. Dalam hidup kita dikoreksi, mau diubahkan, dibentuk, menjadi serupa dengan rencana gambar rupa Allah. Pikiran kita terbuka, telinga kita terbuka untuk mendengar apa yang dikatakan Roh. Maka untuk itu, setelah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, maka lahirlah jemaat mula-mula. Mereka saling mengasihi, saling berbagi, dan seterusnya. Bahkan ketika terjadi penganiayaan atas umat jemaat Tuhan, mereka tidak ada satupun yang takut, gentar, dan undur. Tapi semuanya karena Roh Kudus yang membakar hati mereka. Api Roh Kudus menyala-nyala, sehingga penganiayaan yang datang tidak membuat mereka menjadi mundur, tapi malah membuat mereka menyala-nyala untuk lebih baik tunduk kepada Allah dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk beritakan Injil. Kita yakin percaya kuasa Roh Kudus itu bekerja
pada tahun ini, pada hari ini, ketika kita lapar haus, menanti-nantikan Dia. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu adanya. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, di mana Yesus katakan lebih baik aku naik ke surga, sehingga aku mengutus Roh Kudus ke atasmu, kepada kita semua. Dan Roh Kudus adalah roh penghibur, roh sukacita, roh kebenaran, roh lemah lembut, roh keberanian, roh yang penuh damai sejahtera, memberi kelegaan, kesegaran, roh penuntun, roh kepekaan, roh yang menginsafkan kita. Penuh hikmat, penuh dengan kebenaran. Kita lihat di khotbah Petrus. Lanjut, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Di akhir-akhir zaman ini, banyak pencemooh-pencemooh yang akan menghalangi ataupun mencela karya Roh Kudus. Namun kita yang sudah mengerti kebenaran, firman Tuhan tertulis, kuasa Roh Kudus dicurahkan, terjadi perubahan. Kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka terjadilah, lahirlah gereja Tuhan yang disebut Kristen. Di mana orang pertama disebut Kristen karena mereka menjadi saksi. Mereka menjadi murid. Mereka saling mengasihi. Ayat 16. Kita perhatikan ayat 16, Kisah Para Rasul 2. Ini juga terambil dari kitab Yoel. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Nabi Yoel ada di Perjanjian Lama berapa ratus tahun sebelum kelahiran Yesus. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Luar biasa. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel terjadi di hari Pentakosta, dan kita 2000 tahun kemudian, tahun 2020 ini, kita menanti-nantikan lawatan pencurahan Roh Kudus. Kita yakin dan percaya, kita juga terima apa yang sudah dinubuatkan ini, bahwa Roh Tuhan dicurahkan atas semua umat manusia. Maka anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan, mereka bernubuat. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Gambaran profetik yang Tuhan berikan. Orang-orang tua mendapat mimpi. Ini memberikan gambaran seluruh lapisan generasi dilawat Tuhan. Amin. Semuanya dilawat Tuhan. Yang muda, yang dewasa, bahkan yang sudah tua, semuanya tidak terkecuali dilawat oleh Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Di penghujung akhir zaman ini, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, Roh Kudus yang dicurahkan memampukan kita menjadi saksi untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh ujung bumi. Lewat kehidupan kita, di wilayah komunitas kita, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, rekan-rekan kita, teman-teman kita, sekolah, maupun di rumah sakit, maupun juga di kantor-kantor, di mana saja, di pemerintahan, kita doa berkat dan ucapan berkat. Kita yakin percaya, Tuhan tempatkan umat percaya untuk menjadi saksi di bidang masing-masing.
yang sudah Tuhan percayakan. Inilah kerinduan Tuhan buat kita yang dicurahkan, yaitu api Roh Kudus yang dicurahkan buat kita semua. Murid-murid menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana dengan kita? Kita kalau pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu, mereka disiapkan diri, ya, disiapkan diri untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Sudah 2000 tahun yang lalu, dengan 2000 tahun kemudian, dengan teknologi yang ada, dengan perkembangan zaman yang ada, sudahkah kita beritakan Injil Kerajaan Allah kepada rekan-rekan kita, teman-teman dan jiwa-jiwa di luar? Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah waktunya hati kita berkobar-kobar. Kita percaya mereka yang berseru pada nama Yesus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberi keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Ketika kita berseru, Yesus tolong saya, Yesus engkaulah Tuhan Juru Selamatku, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mengaku di mulut maupun juga dengan hati kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Kita yakin percaya dan roh menyala-nyala, kita layani Tuhan. Kita menjadi alat kemuliaannya. Sebagai penutup, kita buka di Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kita boleh taruhkan tangan atas kepala kita sendiri, ya, ketika kita ini ucapkan di ayat 1-nya. 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kabar selamat kepada Sion yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Ini juga sedang digenapi, di mana pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu dinyatakan dalam diri kita bahwa Roh Tuhan Allah ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan ada padaku. Roh Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku, yang telah mengurapi aku dan mengutus kita semua. Kita diutus di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Ada orang yang remuk hati, ada orang yang sengsara. Tuhan pakai kita menyampaikan kabar baik, memberitakan kebebasan bagi mereka yang terpuruk dalam tawanan jiwa mereka, tertawan. Tuhan pakai kita dengan kunci kerajaan surga, membuka, melepaskan tawanan. Amin. Inilah waktunya kita diberikan kuasa untuk melepaskan para tawanan, maupun juga beritakan tahun rahmat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tahun ini tahun yang luar biasa. Sekalipun kondisi COVID yang saat ini masih belum persis tahu bagaimana penyelesaiannya, namun orang percaya tidak perlu gelisah. Percaya Tuhan baik. Jangan gelisah. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh dan diurapi oleh Roh Kudus. Saya berdoa lewat penyampaian firman Tuhan hari ini, sehingga Roh Kudus yang membakar, menyala-nyala di hidup kita, sehingga mengubah hidup kita.
Sehingga lewat proses itu kita keluarkan buah-buah roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Mari Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang dicurahkan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk sesama kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, urapi kami semua. Jamah, penuhi dan kuasa Roh Kudus. Hembuskan kuasa Roh Kudus atas umat-Mu. Di hari Pentakosta peringatan ini, kami akan percaya karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan, maupun bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa lidah. Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mencemooh, tapi semuanya lapar, semuanya haus untuk menjadi saksi Tuhan. Karena Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih Bapa, sehingga lewat pencurahan Roh Kudus, kami akan percaya api Roh Kudus itu memurnikan motivasi kami dalam mengiring Engkau, maupun juga menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan merubah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah atas kami semua. Berkati bangsa negara kami, berkati kota-kota yang ada di Indonesia, pulau-pulau yang ada, berkati juga semua umat Tuhan, supaya menjadi berkat di tengah-tengah kondisi situasi yang ada. Jadi terang lewat perkataan dan perbuatan di lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan untuk terima berkat Tuhan. Saya akan bacakan. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Kita semua adalah saksi-saksinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat menyambut minggu yang baru. Jadilah saksinya Tuhan.